Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah masuk ke edisi yang ke-70 dan sudah hadir bersama kita Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA. Insya Allah akan menyampaikan kajian atau pengajian dengan tema ibadah di bulan Zulhijjah. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam 2 hari kita akan memasuki bulan Zulhijjah, hari Senin. Kalau dalam perhitungan hisab Muhammadiyah, ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah diumumkan jauh sebelumnya, nanti 1 Zulhijjahnya jatuhnya tanggal 19 Juni, jadi hari Senin. Tetap akan ada perbedaan karena ketinggian hilal kurang dari 3 derajat, ya sekitar 2 lah, ya. Nah, jadi masih belum. Kalau dulu kriterianya masih 2 masuk gitu, ya. Tapi sekarang tidak, ya. Insya Allah minggu depan, Sabtu depan kita akan bahas tentang penyatuan kalender Hijriah, karena semua pertanyaan kita jamaah ini ataupun hampir semua umat Islam menginginkan lebarannya sama. Iya kan, seluruh dunia kalau bisa sih. Iya, karena ada tetap 2, ada yang tetap ya berbeda, tidak bisa disatukan. Ya, kemudian ada yang menyatakan bisa disatukan. Bisa disatukan. Sementara untuk Saudi besok itu tetap tanggalnya di tanggal 19 karena ketinggiannya sudah signifikan, ya 4 derajatan kalau salah. Besok aja lah Ustadz Oman Fatur Rahman akan menjelaskan ini. ya, biar agak tuntas sebenarnya yang mana yang bisa menyelesaikan persoalan lebaran, ya, kesatuan lebaran, kesatuan puasa supaya tanggalannya sama, ya. Nah, Ustadz Oman Fatur Rahman sudah bersedia insya Allah mau berbagi dengan kita. Nah, kali ini kita mempersiapkan diri untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Zulhijjah, mana saja yang disunnahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Zulhijjah itu identik dengan haji, ya, bulan haji. Jadi itu yang dituntunkan, ya, amalan utama yang dituntunkan adalah haji. Ya, kalau misalnya sudah mampu, kalau dalam buku kuliah fikih ibadah yang saya tulis, di sana saya sebutkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan haji. Jadi bagi yang tidak mampu tidak wajib, ya. Tapi ketika mampu kemudian tidak segera haji, itu dosanya sama dengan dosa meninggalkan sholat, puasa, zakat. Sudah mampu, kan zakat juga begitu, ya. Kalau misalnya sudah mampu tapi kemudian tidak segera berzakat,
maka harta yang seharusnya dizakatkan setiap tahunnya atau setiap kali dia mendapatkan harta itu, misalnya dari pertanian, ya, setiap panen gitu ya, terus tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu akan dikalikan. Di akhirat nanti akan dijadikan sebagai bahan bakar, ya, yang akan dituangkan kepada di ubun-ubun kepalanya, ya. Kemudian di lambungnya dan di punggungnya, ya. Nah, ini yang akan azab yang akan diterima bagi orang yang sudah sanggup untuk berzakat, sudah memenuhi haul dan nisab, ya, tidak ada halangan yang lain tapi tidak berzakat. Haji juga seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ada keinginan yang kuat di dalam hati kita untuk mau tindak haji. Amin. Mau ya? Alhamdulillah. Sudah nabung? Kadang kita itu menyatakan mau naik haji tetapi tidak pernah menabung, ya. Kan katanya menunggu dipanggil Allah. Iya, kita mengundang, kita menjadikan diri kita supaya mampu kemudian dipanggil Allah, ya. Kalau tidak pernah menabung, ya kapan mau dipanggil Allah? Kecuali memang ada jalur-jalur khusus, mungkin doanya, ya, makbul betul, ya, bisa jadi kemudian dia dipanggil Allah secara min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangkanya. Maka mari kita mampukan diri kita, mari kita jadikan diri kita sebagai orang yang diundang Allah ke Baitullah, ya, ke rumahnya Allah. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, kapan kemampuan itu? Ada kemampuan finansial, keuangan, ya. Jangan sampai kita jual semua apa yang kita miliki hanya untuk haji, tapi kemudian pulangnya tidak bisa hidup lagi. Dia menjadi peminta-minta. Karena ada daerah-daerah tertentu wataknya saking pinginnya haji, dia kemudian jual warisan, dia jual modal utamanya. Ya, toh nanti didoakan, ya Allah jadikanlah hajinya mabrur yang terakhir itu, dan watijaratan lantabur, ya, bisnis yang tidak pernah bangkrut. Tapi kalau modal dijual, ya ngono ya ngono neng ojo ngono. Ya, jadi jangan sampai kemudian pulang dari haji kemudian dia tidak bisa berusaha lagi, ya. Nah, itu ya ada daerah termasuk daerah asli saja itu, ya. Orang Bugis itu keinginan hajinya tinggi. Makanya yang paling tinggi, yang paling lama antriannya kalau tidak salah sudah sampai 90 tahun. Kalau Jogja kan 30 tahun. 30 tahun aja sudah sangat lama ya Bu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk datang ke sana. Amin. Yang kedua, kesehatan. Tidak harus sehat full. Tidak harus sehat full karena ada yang bisa pakai kursi roda, ya. Asal ada yang mandu, anaknya kah, atau saudaranya, atau yang mana yang dia tunjuk, boleh, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah keamanan, ya. Aman, terjamin keamanannya baik dalam perjalanan maupun selama berada di Mekah. Kalau terjadi kekacauan, huru-hara, perang, maka kita tidak diwajibkan untuk berangkat haji, baik di sini ataupun di tempat tempat haji itu, ya. Kemudian yang keempat adalah transportasi, ya. Tersedia alat transportasi yang diperlukan, udara, laut ataupun darat. Saking kepinginnya ada jamaah, ya, saking kepinginnya haji, daripada ngantrinya 30 tahun dia ngepit goes,
Ya, wah kalau rombongan jamaah kopi ngaji, goes. Itu saking daripada antrinya lama gitu. Iya, kemarin ada di ini saya ceritakan di daerah Gedung Kaca Wates, wah langsung dia mau siap-siap goes. Saya katakan apa yang dipersiapkan? Yang pertama ya fisik, ya, dan dibiasakan jangan sampai hanya modal semangat tidak biasa. Nah, kemudian kuota ini juga menentukan, ya. Kemarin sempat karena pandemi hanya orang-orang sekitar saja, hanya beberapa orang yang masuk, tapi kemudian sekarang banyak lagi, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keenam, tidak ada halangan syar'i lainnya. Apa itu? Misalnya ada orang tua yang sudah uzur atau keluarga yang sakit yang tidak bisa ditinggal, atau ada halangan lain yang dibenarkan agama untuk kemudian kita tidak melaksanakan haji. Ya, karena pernah pada masa Nabi SAW ada yang mau haji tapi dia punya tanggungan orang tua. Ya, disuruh oleh Nabi SAW jaga orang tuamu. Nah, ini kalau sudah terpenuhi ini, maka kemudian kita sudah wajib haji. Tergantung sekarang antriannya. Ya, makanya yang paling bagus adalah mulai nyicil sekarang. Syukur bisa memenuhi untuk masuk dapat porsi. Sekarang berapa, Pak? Untuk dapat porsi? Kalau itu kan 25. Ya, sekarang kan naik ya. Ya, dapat itu dulu. Pak, ngutang boleh enggak? Ya, sebenarnya kalau pemerintah sekarang tidak boleh talangan haji itu. Dulu boleh. Tapi kemudian sekarang tidak boleh. Tapi pinter-pinter banknya saja. Dia menawarkan produknya, masa untuk beli rumah, beli mobil yang sifatnya duniawi. Sementara ada haji, ya, yang nanti ini menjadi pembebas kita dari api neraka. Masa tidak boleh? Ya. Nah, makanya malah ada yang bilang, malah justru sekarang talangan boleh, nanti kalau enggak menunggu sampai mampu. Tambah lama lagi mungkin bisa ikut 100 tahun yang akan datang, ya. Ya, ini pinter-pinter ngatur keuangan saja, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang puasa. Ya. Puasanya kapan? Ada yang bilang puasanya itu sejak masuknya tanggal 1. Pernah dengar? Ya, itu sudah disunnahkan puasa. Ya, apa dasar yang disampaikan oleh mereka? Ya, dasarnya adalah hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad juga, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal as-salih, tidak ada satupun amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu, fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada dilaksanakan pada hari-hari ini. Dalam hadis itu ada disebutkan yakni ayyamal asyr. Ya, hari apa itu penerjemahannya itu? Ya, ayyamal asyr, ada yang menerjemahkan 10 hari, ada yang menerjemahkan hari-hari ke-10. Ya. Yang mana yang benar nih? Ya. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah? Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, ya, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, illa, kecuali rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bisyai. Jadi kecuali dia seseorang berangkat haji, ya, berangkat untuk berjihad, ya, dengan
jiwa dan raganya, kemudian dia tidak kembali, ya, artinya meninggal di medan jihad sabilillah. Nah, kalau itu tidak ada yang menandingi, ya. Jadi, nah, apa yang dimaksud kalau dalam redaksi Bukhari Muslim itu mal'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi, ya, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan pada hari-hari ini. Sama tadi penjelasannya, ya. Nah, pertanyaannya juga sama, tidak pula jihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Ya, nah itu syahid di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang tadi, hadis yang pertama yang saya bacakan, adakah yang menyebutkan puasa? Di dalam hadis ini sama sekali tidak menyebutkan puasa. Ya, hadis ini hanya menyebutkan al-amalus sholih. Ya, amal yang sholih. Jadi amal sholih itu apa saja? Ya, apa saja. Bisa puasa, bisa zikir. Kalau di dalam hadis yang lain bunyinya agak mirip aja. Ya, ini hadisnya sahih, tapi sanad yang saya gunakan ini melalui Yazid bin Abi Ziyad itu kebetulan dhaif, tapi banyak jalur yang lain yang mendukungnya. Ya, ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashar. Jadi sama intinya. Kemudian di sana disebutkan faksiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah di dalam hari-hari ke-10 itu tahlil, wat takbir, wat tahmid dan tahmid. Itulah sebabnya dalam buku kecil ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tuntunan ibadah di bulan Dzulhijjah, dimasukkan, ya, untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ada juga bahasanya tasbih, ya, perbanyak itu. Ya, bisa dengan bertakbir yang seperti yang kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 2 kali juga tidak masalah. Yang penting sering-sering, namanya juga memperbanyak. Ya, atau bisa juga subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu juga sedekah. Ya, pokoknya perbanyak zikir-zikir menyebut asma Allah. Ya. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Atau sedekah, ya, sedekah dalam arti ini, ya, mau sedekah ada lazismu kita, ya, silahkan di tempat kita. Mau sedekah kopi ngaji, ya, infak dakwah, mau sedekah untuk pembangunan muallimin misalnya, lagi masih butuh-butuhnya, masih banyak tanah yang harus dibebaskan, ya. Lazismu muallimin itu ada juga, ya. Silahkan. Pokoknya perbanyak amal solih, karena amal solih di hari-hari ini itu sangatlah besar, melebihi jihad di jalan Allah, kecuali dia wafat syahid fisabilillah, ya. Perbanyak itu, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa nanti kalau sampai pada, misalnya sampai pada hari Senin atau Kamis, itu ada juga hadisnya, ya, berpuasa pada hari Senin dan Kamis di kalau biasanya kan mungkin kita rada-rada malas, ya, tapi kalau untuk hari ke-10 itu puasa saja, ya. Jadi gitu. Ya, memang ada sih yang menganjurkan untuk berpuasa 10 hari. Tapi kalau misalnya dilihat, masa berpuasa 10 hari, terus tanggal 10-nya gimana? Iya kan? Berarti kan penekanannya amal solih. Ya. Nah, tanggal 10-nya itu amal solih itu apa? Ya, sholat, id, dan kurban. Ya.
Ya, kemudian takbirannya sampai tanggal 9, tapi yang lebih lagi digencarkan takbirannya secara beramai-ramai tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu, kita sudah bisa takbiran yang beramai-ramai itu setelah sholat subuh. Ya, tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Udah takbiran aja. Ya, boleh sendiri-sendiri, boleh beramai-ramai, silahkan. Ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Itu juga amal soleh karena setiap tasbih, tahmid, tahlil itu ada sedekahnya. Ya, dianggap sedekah. Itu masih ingat kita dialog orang yang tidak punya apa-apa, dia mengatakan surga sudah diborong oleh orang-orang kaya. Ya, tapi kemudian tidak, kamu masih bisa melakukan sedekah. Ya, subhanallah itu termasuk sedekah dan zikir-zikir wiridan yang lain. Ya. Jadi tanggal 9 bagi orang yang tidak melaksanakan haji itu 9 Zulhijjah itu disunnahkan, sunnah muakkadah untuk berpuasa. Ya. Kenapa? Dari hadis Ummu Salamah kita lihat di sini itu Maimunah, ya, Ummul Fadli bintil Haris. Jadi anna nasan tamarau indaha yauma Arafah fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berbantahan di dekatnya Ummul Fadil, ya, pada hari Arafah tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sedangkan ya ba'duhum huwa shaim, sedangkan sebagian lainnya mengatakan ya laisa bishaim, ya, tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl itu mengirimkan semangkok susu kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi yang lain, Maimunah istrinya itu mengirimkan semangkok susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berhenti di atas unta beliau, lalu beliau minum susu. Berarti untuk yang sedang haji, kalau dalam hadis yang lain di sini disebutkan yauma Arafah, pada hari Arafah. Itu kan intinya haji, 9 wukuf di Arafah itu, 9 Zulhijjah. Di situ kemudian Maimunah mengirimkan 1 wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan wukuf, ya, lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya, ya. Nah, jadi yang puasa itu adalah kita, ya, yang tidak sedang haji, ya. Nanti orang haji juga di sana itu juga tidak melakukan sholat Id. Nah, ini yang termasuk yang dituntunkan, ya, sholat Id. Tanggal berapa? Tergantung keyakinannya. Kemarin saya ikut pada saat berbicara tentang unifikasi kalender hijriyah global. Penyatuan mana yang paling memungkinkan. Kalau di sini misalnya kita ambil standar 3 derajat, itu kita tidak bicara puasa Arafahnya di sana kapan, karena ada yang mengatakan lah kalau kita puasa padahal tanggal 10 mereka sudah Arafah kemarin, apakah kita tetap berpuasa? Ya, bukan itu yang kita mau bicarakan. Walaupun itu juga bisa dijadikan dasar, ya, oleh sebagian umat Islam. Tapi saya tanya sama Profesor Dr. Pur, ya, dia menjawab kalau misalnya kita ambil 3 derajat standar Indonesia, maka kita hampir tidak pernah bisa sama ketika ketinggian hilal kritis dengan Saudi, dengan Arab. Karena kemarin saja 1 derajat, di sana sudah 3,5 derajat.
Ya, karena kan sana kan 4 jam kemudian. Di sebagian tempat ya untuk kita mungkin 5 jam. Kalau di ini 4 jam kemudian kalau daerah Sulawesi. Sana lebih anu lagi. Jadi semakin tidak mungkin ada penyatuan. Iya, karena kan matahari sudah tenggelam kemudian bulannya masih di atas. Jadi cukup tinggi. Tapi kalau misalnya kriterianya 0, untuk di Indonesia kita pakai kalender unifikasi, itu di sana masih bisa untuk kita penyatuan kalau itu memang yang diharapkan, yang dijadikan alasan penyatuan. Ya. Oke. Minggu depan hadir ya supaya tahu penjelasannya. Ini sambil iklan kok yo. Karena menarik itu penjelasan Pak Oman Fatur Rahman sebagai ahli hisab, ya. Nah, jadi berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian berlebaran pada tanggal 10 Zulhijjah, dan insya Allah jatuhnya menurut hisab Muhammadiyah itu pada tanggal 28 Juni. Hari apa itu? Hari Rabu, ya, 28 Juni. Ya. Wah, berbeda lagi. Ya memang rodok-rodok ya pinginnya kita ya sama gitu supaya kurbannya juga sama-sama. Terus bagaimana kalau misalnya terjadi perbedaan begini? Ada yang mengalah, lebih bagus kita mengalah untuk kurbannya. Ya, untuk kurbannya ditundalah, karena kalau sudah terlanjur urunan nanti kalau dia sembelih sebelum ya sholat itu, padahal mereka belum sholat, nanti dianggap sebagai sedekah biasa saja, ya, tidak dianggap sebagai kurban. Ada juga yang ngotot salah dewe, wes ngerti beda tapi kok tetap ikut. Nah, ya, monggo mawon lah dirembuk yang baik-baik, ya, dan kita saling menghargai satu sama lain. Kalau bagi saya sama dengan mungkin ketika Muhammadiyah ditanya, ini takbiran 3 kali atau 2 kali? Di kampung kami itu ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Tarjih jawabnya itu begini, yang 2 kali berhenti sebentar untuk memberikan kesempatan pada saudara kita yang takbirnya 3 kali. Sampai segitunya coba. Ya, artinya apa? Kalau secara jawaban seperti itu, Muhammadiyah tidak melarang. Ya kalau misalnya dianggap salah mesti tidak boleh, harus 2 kali. Ya, dan seperti yang saya katakan, bagi hasil penelitian disertasi saya yang terakhir di sini sudah saya cantumkan, mau yang 2 kali ataupun yang 3 kali sama-sama punya dasar kuat, hadisnya sama-sama mauquf, disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, sama-sama, ya. Tetapi hadisnya yang 2 kali hadisnya hasan, yang 3 kali hadisnya sahih. Tapi kan sama-sama makbul. Kita tidak usah cari mana yang lebih kuat. Ya kalau pendekatannya kuat-kuatan, ya ini hasil penelitian. Tapi kan penelitian tarjih kan sudah saya sampaikan ini. Ya, ya tidak masalah. Ya, yang penting takbir. Toh kita tidak hanya 1 kali takbirnya. Ya kan sejak tanggal 1 kita sudah mulai takbiran, sudah mulai tahlil. Tahlilannya udah dari dulu gitu. Tahlil, ya. Sudah mulai memuji Allah, tahmidan, ya. Itu. Nah, apalagi yang menjadi sunnah, ya. Yang menjadi sunnah itu adalah tidak boleh berpuasa. Karena kan namanya ajaran itu kan tentu ada perintah. Perintah itu bisa bermakna wajib dan bisa bermakna sunnah. Larangan itu bisa bermakna haram, ya, dan bisa bermakna makruh. Nah, yang dilarang berpuasa itu termasuk pada hari tasyrik itu. Jadi pada saat lebaran tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi gitu. Bagi yang berlebaran tanggal 29 berarti mundur lagi. Ya, di seminar itu lucu juga itu. Pada saat Profesor Agus Purwanta itu menyampaikan ceramah gitu. Kemarin tuh beda pada saat Ramadan. Ya.
itu Lailatul Qadarnya turunnya menurut tanggalan siapa? Ada yang bilang, ya yang mengakomodir akhirnya dibilang begini, ya insya Allah setiap malam turun. Ya itu menghibur, alhamdulillah. Tapi ada yang jawabannya juga bagus, tapi mengkhawatirkan. Ya, apa katanya? Ya karena gojak-gajak di sana tidak bersatu, akhirnya malaikat kemarin tidak turun. Lailatul Qadarnya nggak ada kemarin. Waduh. Ya. Jadi dimaklumi saja. Toh memang kalau misalnya itu diperkenankan berbeda, kenapa harus ini? Ya. Nah, saya kira itu nah, ada sunnah lagi. Sunnah yang mau berkorban. Tahu ya? Yang mau berkorban. Itu sebenarnya yang dipotong itu yang dilarang dipotong kukunya dan rambutnya itu sebenarnya hewan kurbannya atau sohibul kurbannya. Dan kapan itu mulai tidak boleh? Ya, karena begini Bapak Ibu, ada yang sekarang belum ada niat, tapi nanti setelah tasyrik ada niat karena ada juga uangnya. Nah, berarti dia kan aman ini. Tapi kalau dari awal dia sudah berniat, karena hadisnya itu bilangnya apa? Ya, barang siapa yang sudah menjumpai Zulhijjah atau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka hendaklah dia dan ingin untuk ayyudhiyah, ingin untuk berkurban, maka hendaklah dia tahan bulu dan kukunya, rambut dan kukunya. Ya, di sini sebenarnya tidak ada, tapi tadi saya coba catat-catat aja. Ya. Di mana yang saya catat? Oh, di sini nih. Ini juga tuntunan idain dan kurban. Ya. Baik. Jadi idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kamu sudah melihat hilal Zulhijjah, ya. Ya, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan ingin berkurban, falyumsik, maka hendaklah dia tahan an syi'rihi wa adfarihi. Ya, rambutnya dan kukunya. Nyanya ini kembalinya kemana? Aidnya kemana? Rawahu Muslim dari Ummu Salamah. Atau dalam redaksi yang lain, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfari. Ya, syai'an hatta yudhiyah. Jadi janganlah dia mengambil bulunya dan kukunya sedikit pun hingga disembelihnya kurbannya itu. Nah, jadi misalnya yang ikut tanggal 28 Lebaran tapi kurbannya tanggal 29. Saya pernah ceritakan di sini, karena di tempat ya di Sulawesi jauh pelosok sana ada kurban saya itu kebetulan agak ditunda. Nanti hari ketiga, jadi saya masih saya pakai itu, ya. Dan ini pendapat Muhammadiyah, pendapat NU sama. Aidnya kemana? Kembalinya kemana? Yang tidak boleh itu dipotong, apakah bulu dan kukunya hewan ataukah sohibul kurban? Muhammadiyah dan NU sepakat dalam hal ini, ya sohibul kurban. Itu lebih aman. Dua-duanya, jelas dua-duanya. Ya, kalau hewan kurban itu sudah jelas tidak boleh. Ya, tapi ini ketika sohibul kurban, karena hi-nya di sana jadi kata ganti orang ketiganya, ya itu menujunya kemana? Ya, makanya untuk lebih amannya, ya lebih hati-hati. Memang kalau misalnya disebut sohibul kurban. Wah, bukankah kita disuruh untuk memotong kuku biar bersih?
ya, memotong kumis biar rapi, ya. Nah, bagaimana itu? Kan sering kali dipertentangkan dengan itu. Ya, namanya ibadah ya manut, ya, taken for granted. Pokoknya terima apa adanya. Ya, jadi ya sudah kalau memang begitu aturannya. Ya. Tapi apakah semua imam madhab sepakat dengan itu? Bagaimana kalau ada orang yang memotong kuku karena risih kan? Sudah biasa dia potong pendek. Ya, kan sunnah itu memotong kumis untuk laki-laki dan memotong kuku. Dan sebenarnya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, istihdad juga itu sunnah. Sunat itu sunnah. Khitan. Ya, sunnah fitrah. Ya. Kemudian istihdad itu memotong bulu kemaluan itu sunnah. Ya, jadi jangan dibiarkan gondrong. Udah di sini gondrong. Loh itu sunnah. Ya, maaf ini karena ini sunnah jadi saya sampaikan. Ya. Enggak usah panjang-panjang tapi pembahasannya. Ada Pak Oto. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana itu? Ya, makanya ada yang bilang, enggak, tetap saja. Imam madhab itu juga beda-beda. Kalau memotong itu tidak makruh. Ya, tidak haram dan tidak makruh. Itu Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Malik pernah mengatakan tidak makruh, pernah juga mengatakan makruh. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan makruh tapi tidak sampai haram. Ya, kalau misalnya dipotong tidak kemudian ada denda, tidak kemudian dosa. Cuman lebih suka kalau tidak dipotong. Ya, itu menurut Imam Syafi'i dan ini yang banyak yang kita pakai. Kemudian Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, madhabnya Syafi'i, jadi terbagi dua, dia mengatakan haram, tidak boleh. Ya, keras ini. Mau pilih yang mana? Survei membuktikan. Kira-kira Bapak, Ibu, ini sekaligus tes pengetahuan. Umumnya pilih yang mana? Atau maunya milih yang mana? Ya, yang tidak makruh, tidak haram, Imam Abu Hanifah tuh. Ya, ataukah misalnya Imam Syafi'i? Ya, makruh tapi tidak sampai haram. Ya, atau misalnya Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, Abu Dawud masuk di sana, Ishaq bin Rohawai juga masuk di sana. Haram. Ya. Bagaimana kira-kira? Oh iya, kadang-kadang lupa ya karena kebiasaan, kalau lupa angkat nih. Jadi tidak masalah. Ya, sebenarnya lebih aman seperti pendapatnya Muhammadiyah, seperti pendapatnya NU, ya itu makruh tapi tidak sampai haram. Kalau dipotong apalagi karena ada keperluan untuk kesehatan, untuk pemeriksaan, ya tidak ada masalah, ya tidak dosa juga, bukan sesuatu yang haram. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau saya kok lebih cenderung itu mengarah kepada hewannya. Maaf ya, Anda boleh tidak sepakat dengan saya, walaupun saya juga tetap, iya, ini persoalan rasa. Kalau persoalan logika, dalil nakli, dalil akli, itu saya lebih cenderung kepada hewannya. Jadi yang dilarang itu diganggu, makanya disebut di sana apa? Fala yamassu, dan janganlah dia menyentuh atau memotong min syi'rihi wa basyarihi syai'an. Itu artinya apa? Biarkan rambutnya, biarkan kulitnya. Kulitnya manusia atau sahibul kurban atau kambing? Nah, jadi saya melihatnya di sana dari sisi yang lain ada dalilnya. Saya lebih cenderung ke sana, tapi ini persoalan rasa.
rasa. Udahlah, mudah-mudahan dengan ini ya semakin banyak yang dipelihara, nanti pada saat dipotong semakin banyak pahalanya. Amin. Saatnya tanya jawab, monggo.